Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Tukupang Saleh. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Timika, Papua Tengah. Di sini saya dari Prodi Akuntansi semester 3 dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi konsep dasar akuntansi keuangan. Di sini ada beberapa submateri. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis akuntansi. Yang kedua, standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, pengertian kerangka dasar. Yang keempat, tujuan laporan keuangan. Yang kelima, asumsi dasar. Yang keenam, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dan yang ketujuh, unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedelapan, komponen laporan keuangan. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dan jenis-jenis akuntansi. Akuntansi adalah seni dalam mencatat, mengklasifikasikan, mengiktisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas, baik perusahaan, organisasi, maupun individu secara sistematis dan teratur. Di sini jenis-jenis akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akuntansi sektor mikro dan akuntansi sektor makro. Akuntansi sektor mikro dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama akuntansi bisnis dan yang kedua akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi bisnis di sini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajemen, yang ketiga akuntansi pajak, yang keempat akuntansi biaya, dan yang kelima yaitu auditing. Nah, berikutnya akuntansi semi makro di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu akuntansi nasional, yang kedua akuntansi sosial, yang ketiga akuntansi pembangunan, dan yang keempat akuntansi lingkungan. Di sini akuntansi sektor mikro berfokus pada entitas individu seperti perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian akuntansi semi makro di sini berfokus pada perekonomian secara keseluruhan, termasuk agregat ekonomi seperti PDB, inflasi, dan pengangguran. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada standar akuntansi keuangan. Terdapat beberapa jenis standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar-standar ini berfokus untuk memastikan laporan keuangan disusun secara transparan, akurat, dan dapat dibandingkan antar entitas. Nah, standar akuntansi keuangan yang berlaku yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ada beberapa standar jenis-jenis SAK yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, SAK umum berbasis IFRS, kemudian SAK untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, dan berikutnya SAK syariah, kemudian SAK EMKM atau standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian SAK untuk entitas privat, SAK EP, standar akuntansi keuangan entitas privat. Kemudian yang terakhir, standar akuntansi pemerintah atau SAP. Selanjutnya kita masuk pada pengertian kerangka dasar. Kerangka dasar dalam akuntansi adalah sistem konseptual yang berisi prinsip-prinsip fundamental dan asumsi dasar yang melandasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka ini bukanlah standar akuntansi itu sendiri, melainkan pedoman utama yang memberikan arah dan konsistensi dalam pembangunan serta penerapan standar akuntansi keuangan. Nah, kerangka dasar pertama-tama kerangka dasar di sini sama dengan kerangka konseptual. Kerangka konseptual yaitu pedoman dalam penyusunan prinsip atau standar akuntansi konseptual
Akuntansi keuangan merupakan sistem koheren yang menghubungkan antara konsep fundamental dengan tujuan terkait yang dapat menciptakan standar yang konsisten yang menjelaskan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang relevan dan akurat tentang kondisi keuangan suatu entitas, baik perusahaan atau organisasi. Informasi ini sangat bermanfaat bagi pihak, baik internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan ekonomi. Tujuan utama laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan, akurat, tentang kondisi keuangan suatu entitas, baik perusahaan atau organisasi. Jadi ini tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi yang relevan dan akurat baik untuk perusahaan ataupun organisasi. Masuk pada materi asumsi dasar. Asumsi dasar di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dasar akrual dan yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Yang pertama, dasar akrual, yaitu asumsi bahwa transaksi dan peristiwa ekonomi dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Nah, di sini ada beberapa yaitu pendapatan dan beban. Kemudian, selanjutnya kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha itu asumsi bahwa suatu entitas bisnis akan beroperasi terus-menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas di masa depan. Asumsi ini menjadi dasar untuk banyak praktik akuntansi seperti penyusunan laporan keuangan dan klasifikasi aset dan liabilitas. Baik, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengambil keputusan. Karakteristik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama karakteristik fundamental dan yang kedua karakteristik peningkat. Karakteristik fundamental yaitu hal penting mendasar yang harus dipenuhi. Di sini ada dua bagian, yaitu relevan dan representasi tepat. Relevan di sini informasi harus mampu memengaruhi keputusan pengguna. Di sini kemudian representasi tepat, yaitu informasi harus disajikan secara jujur, lengkap, dan bebas dari kesalahan. Kemudian kita akan masuk pada karakteristik peningkat. Ini ciri-ciri yang membuat informasi lebih berguna. Yang pertama dapat dibandingkan, yang kedua dapat diverifikasi, kemudian tepat waktu, dan dapat dipahami. Dapat dibandingkan, pengguna bisa membandingkan laporan dari satu periode ke periode lain atau antar perusahaan. Kemudian dapat diverifikasi, informasi dapat diverifikasi oleh pihak independen untuk memastikan keakuratannya. Kemudian di sini tepat waktu. Informasi harus tersedia sebelum kehilangan relevansinya. Kemudian dapat dipahami, informasi yang disajikan harus secara jelas agar mudah dimengerti. Kemudian di sini ada unsur-unsur laporan keuangan. Ada beberapa, yaitu laporan keuangan pada akuntansi keuangan. Ada beberapa unsur-unsur, yaitu yang pertama aset, kemudian liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Aset ini sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa depan seperti kas, piutang, dan properti. Kemudian liabilitas. Liabilitas itu kewajiban atau utang yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain. Kemudian ekuitas, hak sisa pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitasnya. Kemudian pendapatan. Pendapatan ini kenaikan manfaat ekonomi
yang dihasilkan atas aktivitas perusahaan seperti penjualan produk atau jasa. Kemudian yang terakhir, beban itu penurunan manfaat ekonomi akibat pengeluaran untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian kita akan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan di sini dibagi menjadi 5 bagian juga. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi di sini menampilkan laba atau rugi perusahaan dari pendapatan dan biaya. Kemudian laporan posisi keuangan atau neraca menunjukkan aset, utang atau liabilitas, dan modal ekuitas perusahaan pada satu waktu. Kemudian selanjutnya laporan arus kas menggambarkan keluar masuknya uang tunai dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Kemudian yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Sini menjelaskan perubahan modal pemilik sepanjang periode. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Sini memberikan penjelasan tambahan dan detail penting yang tidak ada di laporan utama. Baik, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Bye-bye.